gimana pasar lagi youtuber ibu anak yang pakai cepat vlog sejagat raya asik. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Aku balik lagi di sini, feel good banget balik ke depan kamera untuk ngobrol sama kalian. Kali ini aku mau bahas tentang dunia persusuan. Aku kangen banget bahas dunia persusuan, perpopokan, perminyak telunan dan segala macam untuk kebutuhan anak gitu ya. Kali ini aku balik membawa berita, membawa mau sharingkan tentang kalian dengan dunia persusuan. Oke. Jadi hari ini aku mau bahas tentang beberapa susu. Aku udah ada 1, 2, 3, ada 4 susu yang aku akan compare hari ini. Aku akan compare dari sisi harga, dari sisi nilai gizinya, mana yang lebih unggul dan segala macam. Dan seperti biasa di akhir daripada video ini aku akan kasih konklusi susu mana yang lebih unggul menurut aku di video ini. Oke, jadi kalau kalian banyak bertanya, Kak, Kela masih minum susu nggak sih? Jangankan Kela, gue aja masih minum susu. Jangankan juga gue, banyak kan kalau di luaran ada susu untuk usia 60 tahun ke atas, susu yang untuk usia lansia gitu kan. Nah, jadi butuh nggak sih anak kecil susu? Ya tentu butuh. Jangan anak kecil, kita aja butuh untuk kebutuhan kalsium kita, untuk kebutuhan nutrisi kita sehari-hari gitu ya. Jadi yang harus dipahami itu dulu ya, dimengerti kan ya. Jadi jangan tanya, Kak, Kela masih minum susu atau enggak. Harus wajibnya sampai usia berapa sih minum susu gitu ya. Jadi gue pernah bertanya sama dokternya Kela, Dok, si Kela sebenarnya minum susu sampai usia berapa sih? Dokter juga tidak memberikan jawaban secara gamblang. Oke, usia segini berhenti susu. Enggak ada, karena kita tadi gue bahas ya, kita juga butuh susu, orang dewasa butuh susu untuk kebutuhan menunjang nutrisi kita sehari-hari. Tapi yang perlu diingat adalah susu itu ketika seusia si Kela itu bentuknya adalah sebagai makanan atau menu pendamping, nggak lagi sebagai menu utama. Kalian tentu tahu dong kalau misalnya usia 6 bulan ke atas itu udah boleh dikasih yang namanya empasi, menu pendamping ASI, ya nggak sih? Nah, kalau misalnya memang susunya ASI-nya nggak ada, diberikanlah susu formula, susu yang sedemikian rupa udah diformulasi untuk menunjang tumbuh kembang si anak sesuai dengan rentan usia anak tersebut. Iya nggak? Gue udah kayak orang pinter hari ini, asik. Oke guys, jadi langsung aja kita bahas. Susu pertama yang aku mau bahas adalah susu Frisian Flag Prima Grow. Ini adalah susu, kayaknya aku belum pernah bahas sebelumnya, makanya aku bahas ini pertama. Di sini adalah Frisian Flag Prima Grow 1+ untuk usia 1-3 tahun, rasa vanilla. Setauku dia ada rasa coklat dan juga ada rasa honey. Tapi karena Kela terbiasa dengan susu yang warnanya putih, jadi dia selalu bilang, Mami mau susu yang warnanya putih. Dia belum terbiasa dengan susu dengan rasa-rasa lain, walaupun memang kadang-kadang dia minum, tapi dia lebih suka dengan susu yang warnanya putih, yaitu vanilla gitu ya. Oke, jadi kenapa gue mau bahas ini pertama? Karena gue belum pernah bahas sebelumnya gitu, apa yang menjadi uniknya daripada ini, uniqueness daripada si Frisian Flag Prima Grow. Yang gue tangkap di sini ada 9 AAE. Ini ilmu baru yang baru gue dapetin. Jadi kemana aja Elva selama ini? Jadi aku tuh baru tahu juga. Jadi setiap ibu-ibu itu nggak ada kamus atau sekolah belajar menjadi ibu. Jadi sepanjang usia kita penuh dengan belajar bagaimana menjadi ibu. Ya nggak sih, nggak ada yang sempurna menurut gue, dan gue rasa kita nggak harus menjadi yang sempurna, karena kalian semuanya adalah sempurna untuk anak kita. Bijak banget Elva Saragi malam ini. 9 AAE ini apa? Kenapa ini penting? Dan kenapa ini baru gua tahu? Jadi kalau kita memberi anak kita susu, makanan bergizi, isi salmon, segala macam, pokoknya yang mahal-mahal, yang enak-enak, yang bernutrisi tinggi. Tahu nggak kalian kalau misalnya semua itu bakalan jadi sia-sia, nggak terserap secara maksimal oleh tubuh kita, oleh tubuh anak kita, kalau kita kekurangan salah satu esensial berikut ini. Yang gue akan bocorkan di video ini. Jadi kalau kita kekurangan asupan yang satu ini, jadi segala sesuatu, vitamin, nutrisi, apapun yang kita masukkan dalam tubuh kita, baik berupa multivitamin atau makanan atau apapun itu bakal jadi sia-sia karena nggak akan terserap secara maksimal. Dan kalau nggak terserap secara maksimal, yang pastinya itu akan mengganggu hormon pertumbuhan si kecil. Kalau hormon pertumbuhan si kecil terganggu, jelas tumbuh kembang si kecil nggak akan bertumbuh secara maksimal dong. Dan ini mengganggunya itu bukan hanya kayak mengganggu, tapi rentannya 34% sampai 50%. Bayangin aja, sedangkan kita kayak hormon pertumbuhan bisa berfungsi secara 100%, ini kalau 50% setengahnya bos gitu ya. Jadi jangan main-main. Jadi apa sih Kak? Langsung aja to the point, lama banget ya. Jadi kalau si kecil kekurangan asupan daripada 9 asam amino esensial, pertumbuhan si kecil bisa saja terhambat. Kenapa bisa saja terhambat? Karena tadi aku bilang kalau kekurangan 9 asam amino esensial ini, segala nutrisi, vitamin, apapun yang masuk dalam tubuh si kecil tidak akan terserap secara sempurna.
sempurna. Kalau nggak bisa terserap secara sempurna, hormon pertumbuhan si kecil tadi bisa terganggu. That's why kalau kita kekurangan ini, pertumbuhan si kecil bisa saja terhambat guys. Jadi jangan main-main. That's why gue tertarik untuk bahas si Frisian Flag Prima Grow ini, karena dia ada 9 AAE. Sedangkan kalau misalnya gue compare di berbagai macam susu yang lain ya, mereka ini tidak mencantumkan 9 AAE gitu ya. Ada yang cuma 8, ada yang cuma beberapa, bahkan ada juga yang tidak ada. Jadi aku mau bahas di sini satu-satu ke kalian apa aja kandungan dalam masing-masing susu ini. Jadi tadi yang pertama aku mau bahas ini, di Frisian Flag Prima Grow ini dia ada 9 AAE. 9 AAE itu apa kak? Nah makanya penting banget buat ibu-ibu sekalian nih kalau belanja ya, kalau belanja ke supermarket bisa dicek informasi nilai gizi. Di sini ada asam amino esensial, ada fenilalanin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, treonin, triptofan dan valin gitu ya. Agak kurang familiar bukan ya? Yang biasa kita familiar ada lemak, gula, protein, vitamin A, B, C dan segala macam yang biasa kita tahu itu kan. Tapi ternyata komponen-komponen lainnya ini sangat ada efeknya, ada fungsinya dan ada manfaatnya buat si kecil gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja bahas segala keunggulan dari Frisian Flag Prima Grow ini. Yang pertama tadi aku udah sebutin, dia ada mengandung 9 AAE, yang mana ini penting banget buat tumbuh kembang si kecil. Dan 9 AAE ini tidak bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh, memang dia harus kita dapatkan dari asupan dari luar, baik dari makanan, dari minuman, salah satunya dari susu formula ini, oke? Oke, tadi kan aku bilang kalau di Frisian Flag Prima Grow ini dia unggul banget karena ada mengandung 9 AAE. Yuk kita compare dengan produk yang lain, apakah mereka juga punya 9 AAE gitu, atau asam amino esensial sejenisnya gitu ya. Oke, kalau di Frisian Flag Prima Grow di sini jelas tertulis ada 9 AAE dan jelas juga dijabarin ada 9 asam amino esensial lainnya. Kemudian kalau di susu ini dan kau ada cuma 8 asam amino esensial. Sedangkan kalau di Bebelac Gold dan di Lactogro ini tidak mempunyai asam amino esensial gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana kalian tahu, yang paling penting kan ibu-ibu pengen anaknya pinter. Kalau anaknya pinter itu butuh yang namanya nutrisi DHA. Nah kandungan DHA daripada susu-susu lain itu beraneka ragam. Dan aku lihat di Frisian Flag Prima Grow ini dia DHA-nya, kandungan DHA-nya ada 16 mg. Aku coba compare ya dengan susu lainnya. Di sini ada DHA-nya si Frisian Flag di sini ada 16 mg, sedangkan DHA di Lactogro 3 ini DHA-nya cuma 12 mg gitu ya. Kemudian dengan susu Denkau ini DHA-nya cuma 6 mg. Bayangin, si Frisian Flag DHA-nya 16, si Denkau 6 mg. Kemudian si Bebelac DHA-nya itu 14,5 mg. Jadi jelas lebih unggul si Frisian Flag Prima Grow ya. Kita lanjut ke komposisi minyak ikan. Minyak ikan di Frisian Flag Prima Grow ini minyak ikan 0,47% gitu ya. Kemudian di ini ada 0,15%. Kemudian di Bebelac ada 0,32%. Kemudian satu lagi di Denkau ini minyak ikannya ada 0,1% gitu ya. Jadi dari 4 susu yang aku compare di sini, komposisi minyak ikan di Frisian Flag Prima Grow jelas paling tinggi. Tadi aku udah sebutin dia ada 0,47%, sedangkan tadi yang paling kecil ada dari Denkau ya kalau nggak salah 0,1%. Oke. Kemudian keunggulan lainnya dari Frisian Flag Prima Grow apa sih gitu ya? Kenapa gue tergelitik untuk mereview si Frisian Flag Prima Grow ini? Karena di dalam kandungan Frisian Flag Prima Grow ini ada beberapa kandungan yang tidak ada di susu-susu lain. Salah satunya adalah asam sialat dan
Sphingomyelin. Sphingomyelin ini penting banget dibutuhkan sama si kecil. Ada sphingomyelin dan asam sialat. Ini tidak ada di susu-susu lain. Nah, kalian bertanya kan, gunanya apa sih? Gunanya untuk mendukung pertumbuhan otak si kecil supaya otaknya makin encer, supaya pinter. Ketika distimulasi, dia bisa bekerja secara maksimal. Jadi ya, di garis bawah segala sesuatu yang gue sebutin tadi, apapun itu ya, tidak membuat anak pinter. Yang menjadikan anak pintar adalah ketika anak mendapatkan nutrisi yang cukup dan stimulasi yang optimal. Itu merupakan sebuah kombinasi yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa dipisahkan. Oke, jadi jangan salah sangka. Anak gue dikasih susu ini kenapa gak pinter-pinter? Ya iya, lo kasih main HP terus, kagak lo ajarin, tetap aja kagak pinter. Misalnya anak lo misalnya diajarin terus, tapi kenapa gak pinter-pinter? Iyalah, dia gak bisa mikir gitu. Gak bisa mikir kenapa? Karena nutrisi yang dia butuhkan tidak terpenuhi. Paham ya di situ ibu-ibu ya. Oke, kita ke poin selanjutnya. Aku mau kasih tahu kalau Fresh and Fly Prima Grow ini dia mengandung 14 vitamin dan 9 mineral, yang mana kalau di susu Bebelak dan Denkau ini dia hanya mempunyai 14 vitamin dan 8 mineral. Dan kalau di satu lagi, mana susu satu lagi ini. Nah, kemudian kalau di Lactogrow ini dia ada 13 vitamin dan 9 mineral gitu ya. Jadi yang ada 14 vitamin dan 9 mineral cuma ada di Fresh and Fly Prima Grow. Oke? So guys, dari segala sesuatu yang aku udah utarakan, aku udah ungkapin, aku udah sharingin di sini, kalian aku rasa udah bisa rangkum sendiri. Kalian pilih susu yang mana gitu kan ya. Aku nggak usah kasih tahu, kalian udah tahu sendiri, kalian tebak. Pasti aku yakin dan percaya ibu-ibu di sini akan memilih yang terbaik buat anaknya gitu ya. Ngapain pilih yang kurang-kurang kalau ada yang lebih-lebih. So, kalau teman-teman tertarik untuk mencoba Fresh and Fly Prima Grow, langsung aja kalian bisa tebus murah. Kalian langsung cek di description box aku, ada linknya. Kalian bisa langsung klik dan cari tahu di situ. Kalian bisa redeem tebus murah di minimarket terdekat di daerah kalian, di tempat tinggal kalian. So guys, gitu dulu video daripada aku. Semoga berguna buat teman-teman sharing aku. Kalau teman-teman mau men-sharingkan kalian lagi minum susu apa, gimana tumbuh kembang anak kalian, silahkan komen di bawah. Jangan lupa follow Instagramku @raitaelva. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau kepoin tentang Fresh and Fly Prima Grow, langsung cek di description box. Nanti aku akan masukin linknya, semuanya ada di situ. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video aku berikutnya.